ada beberapa pemangku kepentingan yang patut kita sadari bersama terkait dengan pemilu. Tentu saja yang menjadi fokus adalah rakyat. Rakyat itu sebagai pemilih, ya, tadi saya katakan, tetapi juga bisa sebagai pemantau, sebagai pengawas. Anda yang ingin terlibat sebagai penyelenggara dipersilakan ke KPU jajarannya. Kemudian Anda yang ingin terlibat sebagai pengawas silakan ke dalam jajaran Bawaslu. Anda yang ingin terlibat sebagai pemantau, jangan lupa pemilu kita itu selalu mengikut sertakan pemantau. Ya. Kita ada beberapa pemantau besar, ada JPPR, ada apalagi itu KIPP, ya kan, dan banyak sekali pemantau. Saya kira di NTT ini banyak juga lembaga pemantau lokal. Jadi silakan kalau Anda yang ingin ikut memantau, maka Anda bisa ikut mendaftarkan dalam lembaga pemantau atau mungkin memantau secara personal juga bisa saja. Gitu. Nah, kemudian yang terlibat lainnya adalah pemerintah dan pemerintah daerah. Apa perannya? Peran mereka misalnya memastikan bahwa anggaran itu cukup, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian peserta itu ya partai politik dalam hari ini. Tapi kemudian yang akan kita pilih adalah calon-calon anggota legislatif, kemudian calon-calon dari mulai bawah, gitu ya. Nanti kita juga akan ada pilkada, kemudian juga calon presiden dan wakil presiden. Kemudian ada TNI Polri. Nah ini kita sangat mengandalkan sekali bahwa pemilu itu akan berlangsung dengan aman, ya. Pemilu itu kita harapkan berlangsung luber jurdil, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Nah, agar bisa tercipta itu, maka tentu saja harus ada kondisi yang aman. Nah, disinilah kita berharap pada TNI Polri, ya. Tetapi kemudian ada juga pemangku kepentingan lain, yaitu media. Media itu sangat berperan, ya, terutama dalam mensosialisasikan, dalam kemudian menyebarkan informasi kepada masyarakat. Tentu saja media di era sekarang tidak hanya media konvensional, karena kita tahu bahwa ada juga media sosial. Media sosial kita bisa lebih aktif lagi di dalam kegiatan atau tahapan-tahapan pemilu ini. Lanjut. Oke, ini visi pemilu kita yang telah ditetapkan oleh KPU, yaitu pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Jadi KPU itu mengharapkan bahwa pemilu yang di dalamnya adalah kontestasi, di dalamnya ada peperangan istilahnya, tetapi peperangan yang sudah dalam bentuk yang damai, begitu ya, itu akan berlangsung dengan baik, ya, akan menjadi sarana integrasi bangsa, tidak memecah belah bangsa, tetapi sebaliknya pemilu kontestasi politik ini meskipun di dalamnya tentu akan panas, tentu akan ada serangan-serangan, saling serang dan lain sebagainya, tetapi pada akhirnya semuanya itu akan menyatukan, akan menjadi integrasi bangsa. Oke, sebagai sarana integrasi bangsa, tentu saja di dalamnya kita harapkan terjadi kerjasama multi pihak tadi tuh dari berbagai stakeholder, ya. Nah, apa yang bisa kita katakan kalau pakai bahasanya Soekarno, kalau pakai bahasanya Bung Karno, ini adalah momen untuk gotong royong, ya. Gotong royong dalam arti bekerja sama, ya, bersama-sama untuk menciptakan proses peralihan kepemimpinan dengan aman, ya, dengan katakanlah terhindar dari konflik-konflik fisik. Oh iya, ini hotel yang kemarin, ya. Kemudian dan pada akhirnya gotong royong itu akan menghasilkan harmoni. Harmoni dalam arti bahwa hasil dari pemilu nanti itu tidak akan membuat bangsa ini terpecah, tetapi justru akan membuat bangsa ini menjadi semakin solid, ya. Soliditas ini perlu, apalagi di era sekarang, era teknologi informasi, era di mana perang itu sudah beralih, ya. Kebanyakan tidak lagi perang secara fisik, tetapi perang militer, maka soliditas bangsa ini diperlukan. Bagaimana kita sekarang misalnya berperang dari sisi ekonomi, bagaimana barang-barang dari luar negeri itu begitu
banyak sekali merangsek ke kita. Nah, itu diperlukan pemerintahan, diperlukan posisi-posisi yang penting yang bisa kemudian membuat kita ini juga bisa menjadi pemenang dalam perang militer itu. Tidak hanya menjadi pasar bagi negara-negara di dunia, tetapi juga menjadi produsen. Intinya kan seperti itu. Agar kemudian jangan, katakanlah seperti sekarang ini, dari mulai mobil sampai peniti itu produk luar negeri gitu, produk orang lain. Nah, tentu pemilu ke depan, pemilu dan pilpres ke depan itu akan memilih pejabat-pejabat yang akan mampu mengubah bangsa ini ke depan agar bisa lebih kuat, agar bisa memenangkan peperangan internasional.